berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin sama Teh. Silakan Teh, pimpin berdoa. Sebelum belajar mari kita mendoakan izin dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis konsep rantai-rantai makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan menyusun gambar, siswa dapat menganalisis rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mencoba membuat hubungan antara rantai-rantai makanan, siswa dapat membuat pola jari-jari makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Nah, selanjutnya Ibu punya tepuk semangat biar makin semangat belajarnya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat ya, Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa semangat, Allahu Akbar. Bisa dicoba? Bisa. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa semangat, Allahu Akbar. Oke, ulangi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa semangat, Allahu
informasi dulu sedikit ya, dimana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai interaksi yang ada pada suatu ekosistem, dimana setiap makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makanan. Coba tadi pagi kalian makan enggak? Kira-kira kalau sebelum sekolah nggak makan apa? Ya, cuma ada jajan. Kemudian kalau misalkan kalian tidak makan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, apa yang terjadi? Sakit perut, lemas, bisa sakit ya. Nah kemudian melalui makan ya, melalui makanan makhluk hidup itu memperoleh yang namanya energi ya. Jadi kalau kita makan, tubuh kita itu mempunyai energi. Untuk apa energi? Untuk belajar, bergerak, kemudian untuk melakukan semua aktivitas ya. Jadi kalau misalkan kita nggak makan, biasanya mager, lungsek, lemas ya, kemudian malas beraktivitas. Nah kemudian interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu dapat berupa rantai makanan. Kalau yang namanya rantai makanan, kira-kira bentuknya seperti apa kalau rantai? Bulat terus saling terhubung. Jadi yang satu dengan yang lainnya saling berhubung. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Jadi ada yang dimakan dan ada yang memakan. Coba tadi pagi kalian makan apa di rumah? Berarti siapa yang makan? Abi. Saya yang makan. Yang dimakannya apa? Nasi. Jadi ada yang makan dan ada yang dimakan. Untuk apa? Agar kita bisa melangsungkan yang namanya kehidupan. Jadi makan itu penting nggak? Penting. Besok mau sekolah harus makan dulu ya. Selanjutnya, nah ini rantai makanan. Rantai makanan itu merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup. Coba lihat, tadi kan bentuknya itu rantai, itu yang namanya rantai pasti berhubung. Nah, ya coba kira-kira ini dimulainya dari mana? Rumput. Dari rumput. Sebagai apa rumput? Sebagai produsen atau dia sebagai penghasil makan. Nah, kemudian dimakan sama siapa? Serangga atau belalang. Kemudian nanti belalangnya dimakan sama kata. Sebagai apa? Sebagai konsumen yang kedua. Kalau konsumen yang pertama berarti dia itu yang memakan rumput pertama kali ya. Kemudian tadi kan belalangnya itu sebagai konsumen yang pertama. Kalau belalangnya dimakan sama katak, berarti si katak itu menjadi konsumen yang kedua atau konsumen kedua. Kemudian nanti katak dimakan sama siapa? Ular. Berarti ularnya itu sebagai konsumen yang ketiga, tingkat ketiga. Kemudian ular nanti bisa dimakan sama elang. Elangnya itu bertugas sebagai konsumen yang keberapa? Keempat. Kalau elangnya mati, nanti diuraikan oleh dekomposer atau oleh jamur ya. Balik lagi, jadi setelah siklus ini berakhir nanti terus seperti itu. Paham sampai sini? Oke, masih konsen? Masih. Oke, sekarang semuanya perhatikan dulu Ibu. Lihat ke sini, hai. Ibu punya emoticon. Oke, sekarang kalian perhatikan emoticon yang ada di depan. Kira-kira emoji mana yang paling kalian sukai? Kalau misalkan kalian lagi kesel, lagi ada sesuatu yang bikin kalian tidak enak, biasanya emot mana yang kalian marah? Kira-kira kalau kita sedih, apa yang kalian lakukan? Oke, setiap emosi yang ada pada diri kita, halo, setiap emosi yang ada pada
memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, dikatakan dia sebagai konsumen yang kedua itu adalah hewan karnivora yang memakan konsumen pertama. Dan konsumen yang ketiga adalah hewan karnivora yang memakan konsumen yang ketiga, dan itu pun seterusnya. Kalau yang pengurai ini atau decomposer adalah organisme atau makhluk hidup yang menguraikan konsumen ketiga yang sudah mati. Kemudian nanti hasil pengurainya ini akan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Jadi terlihat siklusnya, terlihat? Ada yang putus tidak? Tidak, kan? Setiap produsen, konsumen pertama, kedua, ketiga, dan pengurai itu saling berhubungan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan berkelompok. Silahkan kalian duduk berkelompoknya masing-masing. Yuk, sama dulu. Duduk berkelompoknya masing-masing. Bangkunya disaksikan ya, biar duduknya nyaman.
sini tulis lagi. Terus nanti bagiannya belalang di mana? Masuk ke konsumen atau ke produsen? Tentukan nanti bikin kesimpulannya. Oh. Ya. Ibu. Baik ada sih konsumen belalang. Dikeringin dulu. Tutup dulu. Biarin. Ayo, bisa. Dibawa aja apa ya? Nah, ulang. Ulang. Urai jamur. Udah Bu? Udah? Terus ini, taruh lihat dulu, bentar. Kesimpulan. Oh, kesimpulan.
Beres semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas mengenai jaring-jaring makan. Nah, jadi lanjutan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu nanya nih ke kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Baik, kalau menyenangkan, tetap semangat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama, yaitu jaring-jaring makanan. Terima kasih, boleh beres-beres. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama laki-laki juga.